Sebagai seorang ibu, pernahkah meminta menjadi ibu yang baik di hadapan Allah? Dan Anda akan dihisab. Sebagai seorang ayah, pernahkah meminta menjadi ayah yang baik dalam pandangan Allah? Dan antum akan dihisab. Betapa banyak anak akan mengadu di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak sholat ini karena bapak saya tidak pernah mencontohkan saya sholat. Karena ibu saya tidak pernah memfasilitasi sholat. Ini kasusnya nyata dan dalam riwayat ada. Maka bertukarlah ayah ibu yang hampir sehasta ke surga itu, kemudian dia tenggelam ke neraka untuk mencuci dosanya terlebih dahulu. Anaknya dipindahkan ke dalam surganya. Tapi ada anak yang akan ke surga, bapak ibunya protes. Ya Allah, kenapa engkau biarkan dia ke surga, sedangkan aku yang memberikan pakaian untuknya? Kalau bahasa sekarang, aku yang memberikan sarungnya, aku yang memberikan baju kokonya. Dipanggil anaknya untuk menjelaskan dengan keadilan. Ditanya, benarkah fulan seperti itu? Kata anaknya, benar ya Allah, ayah memberikan aku sarung, ayah memberikan aku pakaian, kalau bahasa kita sekarang. Tapi ayah tidak pernah meniatkan itu semua untuk membuat saya bisa sholat. Ayah hanya ingin saya sama seperti yang lain. Orang lain punya sarung, saya punya sarung. Orang lain punya baju koko, saya punya baju koko. Maka ayahnya tetap bertahan di neraka, anaknya ke surga. Baru dibebaskan di hadis Al-Bukhari setelah mencuci semua dosa-dosanya, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Kurang lebih demikian. Maaf ya, rizki kita sudah teratur. Surga kita yang belum jelas. Dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini satu saat pasti akan hilang seluruhnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Kalau belum mampu berlomba dengan orang baik melakukan amal soleh, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang ibu, pernahkah meminta menjadi ibu yang baik di hadapan Allah? Dan Anda akan dihisab. Sebagai seorang ayah, pernahkah meminta menjadi ayah yang baik dalam pandangan Allah? Dan antum akan dihisab. Betapa banyak anak akan mengadu di hadapan Allah, ya Allah, saya tidak sholat ini karena bapak saya tidak pernah mencontohkan saya sholat. Karena ibu saya tidak pernah memfasilitasi sholat. Ini kasusnya nyata dan dalam riwayat ada. Maka bertukarlah ayah ibu yang hampir sehasta ke surga itu, kemudian dia tenggelam ke neraka untuk mencuci dosanya terlebih dahulu. Anaknya dipindahkan ke dalam surganya. Tapi ada anak yang akan ke surga, bapak ibunya protes. Ya Allah, kenapa engkau biarkan dia ke surga, sedangkan aku yang memberikan pakaian untuknya? Kalau bahasa sekarang, aku yang memberikan sarungnya, aku yang memberikan baju kokonya. Dipanggil anaknya untuk menjelaskan dengan keadilan. Ditanya, benarkah fulan seperti itu? Kata anaknya, benar ya Allah, ayah memberikan aku sarung, ayah memberikan aku pakaian, kalau bahasa kita sekarang. Tapi ayah tidak pernah meniatkan itu semua untuk membuat saya bisa sholat. Ayah hanya ingin saya sama seperti yang lain. Orang lain punya sarung, saya punya sarung. Orang lain punya baju koko, saya punya baju koko. Maka ayahnya tetap bertahan di neraka, anaknya ke surga. Baru dibebaskan di hadis Al-Bukhari setelah mencuci semua dosa-dosanya, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Kurang lebih demikian. Maaf ya, rizki kita sudah teratur. Surga kita yang belum jelas. Dan semua apa yang kita nikmati di dunia ini satu saat pasti akan hilang seluruhnya.